Barcelona yang perlahan terus menempel Atletico Madrid, bahkan sekarang udah ngalahin si Real Madrid kan, udah nyusul Real Madrid sisa 4 poin doang. Beda 5 poin kok. Ini 4. Dan di minggu ini berat juga karena Atletico akan ketemu Sevilla juga, jadi bisa berpotensi juga selisih cuma 1. Kehilangan nilai. Ya artinya kalau ngelihat Barcelona ini, dia kemarin ngacak-ngacak, tapi lagi-lagi Messi ini membuktikan benar-benar kalau dibilang Messi perannya berkurang, enggak juga kan. Messi benar-benar dominan best musim ini, kalau menurut lo gimana? Kalau lu pakai kata ngacak-ngacak itu kayaknya mungkin peringkatnya peringkat 20. Iya, kan? juru kunci Jadi Pak. kita nggak bisa Jadi satu barometer itu. Jadi sebuah barometer. Dan apalagi gue selalu bilang, Ji, lu menang 4-1 atau 4-2, 3-1. It's just 3 points. Oh itu Justin. Sama 3 poin. Tetap 3 poin. Tetap, tapi lu kebobolan di belakang. Berarti ada something happen. Dan lu dibobol oleh tim peringkat Dan lu dibobol oleh 20. Tim peringkat 20. Dan gol serangan balik yang nggak cepet-cepet banget. Bolanya pelan, akhirnya terjadi. Nyampe aja ke depan. Mungkin sisi positifnya orang banyak lihat ya formasinya jadi 3-4. Nah, 3. Nah, di situ. Nah, Bang Fu kan tahun 90 nih, pakar sejarah. Pasti tahu Barcelona Dream Team 92 ya kan? Itu formasinya sama setelah gue lihat. Seperti itu. Nah, dan beberapa pertandingan terakhir si Bocil De Jong, dia itu mainnya jadi center back. Nah, di sini gue ngelihat kayaknya ada keinginan Koeman untuk mengubah Barcelona yang tahun ini untuk jadi sama seperti 92. Karena 92 kan dia main. Dengan kuncinya ya sama persis. Si Koeman mainnya di situ. Iya, maksud gua kan kenapa dia ngubah ke situ? Karena 92 he's part of Johan Cruyff 3-4-3 dengan dia, terus kanannya Sergi, kirinya Ferrer kok nggak salah ya, back tengahnya dia sama. Itu kan depannya Laudrup, Siki, siapa? Julio Salinas, Laudrup, terus ada Bakero, Begristein yang sekarang di City kalau nggak salah juga kan? Tentunya juga dia menggunakan De Jong ini ya karena dia ini kan gelandang. Kayaknya nggak enak di tangannya doang, papannya mana papannya? Keluarin dong papannya, ini udah ada yang nanya nih, Bang Bes papannya mana? Oke ya, nih udah kelihatan belum? Tuh ya. Di zoom. Papan pengumuman ya. Tuh papan pengumuman. Nah ini kan Barcelona nih Ter Stegen, kan dia pakai 3 nih, 3-4-3. Oke. Kita komentarin dulu dari Frankie De Jong, dia posisinya di sini. Sebenarnya ketika Barcelona itu build up, dia akan melebar, pam. Ketika dia nggak dijaga bolanya di sini, dia itu punya license buat naik. Iya, bawa sendiri. Terus center back-nya ngapain? Apakah tetap seperti ini? Tentu tidak. Dia masuk. Karena dalam sepak bola ada line vertebral yang sangat penting. Nah, orang-orang pasti jarang masuk ke tengah karena udah tahu pasti ditutup. Nah, makanya mereka masuk ke sini. Dilebarin. Nah, disinilah perannya Frankie De Jong adalah untuk ngebawa bola dari belakang. Ini yang kurang dari Barcelona beberapa tahun terakhir. Kenapa lu beli Arturo Vidal? Yang gua sangat bingung. Ya kan dia kan main prak. Sedangkan di Barcelona udah ada Busquets. Jadi kalau lu punya 2 jangkar, lu harus punya 1 yang bisa bawa bola. Kasarnya dalam sepak bola formasi dia nomor 6. Kayak box to butuh box pemain yang gitu. bisa bawa, bisa passing. Sebenarnya itu libero yang berani, itulah makanya dulu ada istilah ball playing defender kan. Ya dari situ, dari libero itu, itu benar-benar Koeman zaman dulu. Dari dulu kan emang dia di orang di tengah, liberonya gitu ya, yang bisa bawa bola ke depan nanti dia bagi. Itu emang let's say otoritas dia untuk ngebangun serangan. Mundur lagi ke belakang lu itu zamannya Franz Beckenbauer kan ya, gitu loh. Nah, cuma satu yang gua apresiasi dari Koeman semalam adalah keberanian. Ini kan baru pertama dia taruh De Jong jadi libero. Udah pernah ya? Udah pernah berapa kali. Gue baru ngeliat semalam soalnya. Udah pernah berapa kali dia. Cuman Bang dia masih coba-coba. Ya itu dia. Nggak dimainkan 90 menit. Nah itu dia. Ini benar-benar full kan dia taruh gitu loh. Kalau lu lihat tadi malam ketika Huesca udah mulai keluar menyerang, udah mulai kelihatan kelemahannya. Ruangnya kan semakin banyak. Nanti takutnya jadi kayak Liverpool, dia coba-coba pakai gelandang bertahan karena emang nggak ada backnya. Nggak ada back. Akhirnya kebiasaan gelandang tuh apa sih? Dia suka sekali ambil. Karena bukan back ya. Dia selalu ngerasa di belakangnya ada yang cover. Ada. Jadi kalaupun pelanggaran gue masih jauh dari gawang. Masih ada orang di belakang yang cover. Makanya ya. kalau yang di FA yang lawan MU, Fabinho ya kan bikin pelanggaran di depan. Itu tadi kan, karena itu tadi kalau gelandang, lu kan saringan pertama. Pada saat lu mematikan serangan lawan dengan cara apapun kita boleh bilang, lu pasti berpikir itu masih jauh dari gawang lu. Itu kan masih di sekitar lingkaran tengah. Once lu mundur jadi back tengah, kalau insting lo, ini gua hajar nggak apa-apa. Lu lupa itu udah mungkin di kotak penalti, cuma sekitar 1 meter depan kotak kan apes jadi apa? Keteteran apes jadinya. Tetapi itu ketika out possession, ketika in possession bagus banget. Nah tapi kalau ngeliatin kita perannya Messi lagi tadi yang gue sempat bilang Messi dan Messi ini kalau gue lihat bahkan dari statistiknya ratingnya dia termasuk dari awal musim lalu udah 11
kali 11 pertandingan di Liga benar-benar mencapai rating tertinggi. Artinya ini nggak sesekali Messi dominan, membuktikan emang ya Barcelona memang harus menggunakan Messi kan. Berarti kalau lo ngeliat ini bukan regenerasi dong sebenarnya, bukan transformasi, masih Messi sentris sebenarnya. Masih Messi dependensia terutama di musim ini. Kalau dulu kan pada saat dibilang Messi dependensia orang pada teriak, oh masih ada Xavi kok, masih ada Iniesta kok, masih ada Suarez segala macam. Nah sekarang musim ini lu mau count on ke siapa? Iya kan, lu mau berharap sama siapa kalau misalnya Messi-nya tidak perform? Lu mau berharap pada Griezmann yang angin-anginan, atau Coutinho yang nggak jelas di mana sekarang, atau Dembele yang cedera mulu? Ya emang cuma tinggal dia sekarang. Dan justru makanya terakhir gue bilang, once Laporta terpilih, menurut gue Messi akan stay. Karena itu tadi ya, gue pernah bilang bahwa hubungan mereka cukup bagus. Dan kalau lu mau benar-benar jadi legend, ya udah lu selesaikan di situ. Cuma ya ego lu harus turun. Mungkin di 1-2 musim ke depan lu nggak jadi pilihan pertama gitu loh. Bang Bes, kemarin gue juga sempat lihat tuh kemarin lo Anelka ya. ada pertukaran kemungkinan Dybala ke Barcelona dan pemain lain ke Juventus. Kira-kira mungkin nggak Dybala ditukar sama Messi atau siapapun? Gua aja kaget Arthur ditukar sama Pjanic. Atau kayak Arthur. Kemarin siapa sih yang mau ditukar Barcelona sama Juve? Ada lagi kan? Dybala sama siapa? Dybala doang sama Griezmann. Oh, Dybala Griezmann ya, sorry. Dybala Griezmann. Kalau gue sebagai fans Juve sangat menerima Griezmann karena di formasi 4-4-2 dia di timnas Prancis pakai formasi itu. Ya, di ATM yang juara 2013 dia di formasi itu. Di Barcelona aja dia coba main agak-agak jadi ke kiri, agak ke kiri. Nggak bisa. Nah ini agak sedikit kita masuk ke sini dikit. Oke, masuk lagi. Karena kan kita 3-4-3 Barcelona. Ya. Permasalahannya adalah ketika Griezmann dia main di sayap di sini dia sering kesulitan. Ya. Sekarang kayaknya Koeman dia ngasih solusi. Kan Dembele sini, Messi paling depan, seakan-akan false nine. Ya. Ketika mereka pegang bola bakal berubah jadi begini, Griezmann jadi masuk. Jadi nomor dia dari trequartista. Kasarnya fantasista. Iya kan. Kalau Italia bilang kan trequartista kan gitu. Di sini dia lebih kelihatan gacor. Golnya tadi malam pun dia ketika dapat bola dari tengah, orang pada fokusnya jaga Messi, jaga si Dembele. Dia punya ruang lebih banyak. Shoot kaki kirinya bagus. Kalau ditukar sama Dybala mau banget. Apalagi Dybala kayak ibarat orang main Mobile Legend, AFK dia AFK, dia nggak main sama sekali musim ini. Berarti lo yakin Griezmann bakal lebih nyetel di Juventus sama Ronaldo? Gua rasa dengan attitude, dengan profesionalisme seorang Griezmann bisa dia nyetel di Juventus. Apalagi mungkin tekanan dari rekan tim tidak seperti yang dia terima di Barcelona ya. Oke, kita kalau lihat tadi yang gua sempat bahas di awal soal persaingan di Liga, ATM sisa 4 poin. Menurut kalian apakah ini udah waktunya? Kalau Justin lagi bangga-bangga nih, gue udah bilang dari beberapa bulan lalu, Atletico akan turun. Ya lalu lupa dia juga bilang Arteta out. Dan Hanif juga kemarin yang tadinya sangat yakin ATM akan juara, sekarang udah agak mulai pesimis gitu udah mulai berkurang lah keyakinannya. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue ngelihatnya, ATM kalau dia bisa juara di tahun 2013, ketika CR7 jadi top skor, ketika Messi lagi gacor-gacornya, ketika ATM main pemainnya begitu-begitu aja, mereka bisa juara. Kenapa nggak tahun ini? Ketika Real Madrid lebih biasa lagi daripada 2013, ketika Messi lagi performanya telat lah istilahnya baru sekarang doang bagus. Kenapa enggak? Advantage lebih besar saat bisa ini. Juara. Sekarang pun ATM bukan tim yang dulu loh. Tim yang ngambil pemain-pemain yang kelihatannya berkarakter, kuat. Sekarang mereka ngambil pemain-pemain flamboyan. Joe Felix harganya nggak murah, di atas 100. Dia berani ambil Suarez. Suarez lu bilang gratis, gajinya bos, mahal banget. Dia ambil Trippier juga kan bukan. Mahal. Oblak nggak pindah, menahan pemain itu sama dengan kita membeli juga. Inter dia bisa menahan Lautaro Martinez, itu sebuah keberhasilan, tapi mereka harus bayar dengan gaji yang mahal banget. Kompensasinya kan selalu ada pada saat seorang pemain. Stadionnya juga bagus, jadi gua rasa sangat layak untuk Atletico Madrid juara musim ini. Apalagi kalau misalnya lawan Chelsea mereka gugur, selesailah. Fokus lo cuma satu. Kalau gue bilang juga peluang terbesar masih ATM sih, Ji. Walaupun cuma selisih 4 sekarang, walaupun dari sempat selisih 9 kalau gue nggak salah ya sama Barca, ya kan 9 dikejar segala macam, ya balik lagi mungkin fokus mereka sempat terbelah di Champions League kan gitu. Tapi ya Atletico adalah Atletico, tim yang dibangun oleh Simeone udah 7 musim kalau nggak salah 8 ya. Dengan karakternya dia El Cholo yang tidak mau nyerah segala macam bla bla bla, lu bukan tidak akan sih ya. Lu masih lebih besar peluang lu untuk juara daripada Barcelona lah. Kemungkinan lu slip selalu ada ya, tapi kalau gue bilang masih lebih besar kemungkinan dia juara daripada Barca. Padahal dia udah punya formasi yang begitu ya lumayan inilah revolusioner dengan 3 back yang berubah banget dari pakai Simeone. Tapi belakangan kasusnya adalah efektivitas lini depan ya, Bes. Lo ngeliat bener-bener hanya bertumbuh sama Suarez sekarang dari sisi kontribusi golnya.
Kalau zaman dulu kan ATM mainnya 4-4-2, begini, flat. nunggu di sini dia. Betul. Terus ketika lawannya tim kayak Barca udah begini 6-4, 6-4, ngeri banget, rapet, berhasil juga mereka juara waktu itu. Sekarang mereka pakai 3-4-3. Llorente aja yang dibeli mahal-mahal dari Madrid, pemain tengah, jadi bek kanan. Iya, tapi sekarang ada Trippier udah balik lagi kan posisinya. Mestinya, tetapi permasalahan terbesar si Atletico Madrid ini ketika lawan juga bertahan, ya dia sulit. Buntu. Mirip sama siapa ya? Gue kayak mirip Arsenal. Enggak. Oke, kalau menurut kalian jadi kira-kira di akhir musim terlepas dari lu bilang harusnya Atletico bakal bisa juara nggak musim ini? Gua ATM juara musim ini. Even sekarang Barcelona lagi gila-gilanya nih, lagi konsisten. Nggak ngaruh. Atau kalau Bang Fu, lo setuju nggak kalau dia harusnya lepas aja nih Liga Champions untuk fokus ke Liga? Oh jangan. Nggak bisa, lu nggak bisa cerita kayak gitu.